Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas untuk mata kuliah statistika. Topik kali ini adalah penyajian data. Mari kita cermati bersama. Penyajian data juga biasa disebut dengan deskripsi data. Salah satu fungsi statistika adalah untuk deskripsi data. Materi ini sudah dibahas sebelumnya. Kemudian deskripsi data ini dapat dibuat dalam bentuk narasi, tabel, ataupun gambar. Jadi data yang dimaksud itu adalah data hasil ukur. Gitu. Jadi datanya berupa angka yang merupakan hasil ukur variabel tertentu. Nah, variabel-variabel ini yang membedakan kita ketika kita membahas statistika di program studi yang lain. Jadi dalam hal ini variabelnya adalah variabel pendidikan anak usia dini. Nah, data-datanya variabelnya bisa apa saja gitu, yang kalau kita biasanya bekerja di data-data yang sifatnya kontinum ya, atau angkanya itu berarti masuk dalam skala pengukuran interval ataupun rasio. Nah, contoh variabelnya misalnya keterampilan sosial anak usia 5-6 tahun, kemandirian anak usia 4-5 tahun, dan seterusnya. Nah, deskripsi data ini bisa kita buat dalam bentuk narasi, tabel, ataupun dalam bentuk gambar. Contoh narasi, misalnya ini data hasil belajar siswa SD kelas 1 adalah sebagai berikut. 1. Dita 77, 2. Sekar 70, 3. Ahmad 77, 4. Dimas 81, 5. Riri 75. Jadi, data disajikan dalam bentuk narasi. Nah, yang kedua, bentuk penyajian data yang kedua kita bisa buat dalam bentuk tabel. Nah, tabel berarti memiliki kolom dan baris. Nah, di sini kalau data yang tadi kita coba deskripsikan dalam bentuk tabel, maka kita coba ada 3 kolom. Kolom nomor, kolom nama siswa, dan kolom nilai. Nah, yang pertama, untuk nomor yang pertama, nama siswanya Dita, nilainya 77. Yang kedua, Sekar, nilainya 70. 3, Ahmad, nilainya 77, dan seterusnya. Itu adalah pendeskripsian data dalam bentuk tabel. Kemudian, yang berikutnya dalam bentuk gambar atau grafik. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, hasil belajar siswa dalam bentuk diagram. Ini adalah diagram batang, kemudian ada juga diagram garis. Tapi kalau yang tadi cocoknya dalam bentuk diagram batang ya. Berikutnya, bagaimana kemudian kita mendeskripsikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini kita gunakan untuk mendeskripsikan data yang cukup banyak ya. Jadi, satu variabel, kemudian respondennya itu ada beberapa gitu. Nah, dari beberapa responden ini, hasil ukur beberapa responden, itu kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, tabel ini kemudian selain sebaran datanya juga memuat frekuensi, sehingga kemudian tabel tersebut kita sebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Dalam mendeskripsikan data pada bentuk tabel distribusi frekuensi ini, dia dapat dideskripsikan dalam bentuk skor tunggal ataupun dalam bentuk interval skor, gitu. Nah, kalau skor tunggal berarti skornya satu-satu ya, disebut skor per skor. Nah, kalau dia skor interval atau interval skor, maka dia memiliki jarak tertentu gitu. Jadi misalnya dari skor berapa ke skor berapa gitu. Nah, nanti kita deskripsikan ada namanya frekuensi absolut, frekuensi kumulatif, dan frekuensi relatif. Jadi ini yang umum kita gunakan
pada tabel distribusi frekuensi. Kita ambil contoh. Ini adalah data hasil pengukuran variabel tertentu yang ditunjukkan sebagai berikut. Ada 85, 52, 55, 56, dan seterusnya. Jadi 85, 52, 74, dan seterusnya ini adalah data hasil pengukuran variabel kita yang menggunakan instrumen, baik itu instrumen baku ataupun instrumen yang kita kembangkan sendiri, kemudian kita validasi, yang terdiri dari 30 responden. Gitu. Jadi ini adalah hasil ukur variabel, satu variabel yang diukur pada 30 responden. Nah, data inilah yang akan kita kemudian sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk yang pertama, tabel distribusi frekuensi kita sajikan dengan bentuk skor tunggal. Maka, kolom pertama itu adalah kolom skor. Itu kita menyebutkan skor per skor. Jadi misalnya skor yang pertama adalah, ya kita lihat di sini yang paling kecil adalah 52. Jadi skor yang pertama 52, kita lihat, kita identifikasi berapa banyaknya skor 52 yang ada pada distribusi skor ini. Ternyata hanya ada 1, berarti frekuensi absolutnya itu adalah 1. Berikutnya, skor 53 itu tidak ada, 54 tidak ada, 55 ada gitu. Jadi skor yang kedua adalah 55. Frekuensi absolutnya dari sebaran data ini 55 hanya ada 1. Berarti frekuensi absolutnya 1. Berikutnya 56. 56 juga demikian. Jadi dari sebaran data ini juga hanya ada 1. Jadi frekuensi absolutnya 1. 58. Jadi 57 tidak ada, kemudian 58 ada 1. Begitu seterusnya sampai skor yang terakhir. Nah, adapun skor kumulatifnya itu untuk 52, 1, untuk 55 berarti ada 2, 56. Skor kumulatif pada skor 56 keseluruhan pada kelompok 56 itu ada 3, dan seterusnya nanti kita lebih dalam mengenai frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif. Nah, ini kemudian kita deskripsikan, data ini bisa kita deskripsikan dalam bentuk interval skor. Untuk memudahkan langkah-langkah deskripsi data dengan interval skor, maka kelompok data kita urutkan terlebih dahulu. Jadi kalau di sini data kita urutkan ke bawah 52, 55, 56, 58, 60, kemudian di sampingnya 61, 67, 68 dan seterusnya sampai skor yang tertinggi adalah 87. Nah, setelah data kita urutkan, kemudian barulah kita memulai langkah-langkah untuk membantu kita membuat tabel distribusi frekuensi dengan interval skor. Yang pertama, kita kemudian menghitung range dulu. Range atau rentang itu adalah selisih skor tertinggi dan skor terendah. Skor tertingginya 87 dan skor terendahnya 52, selisihnya 35. Langkah berikutnya menentukan banyaknya kelas dengan menggunakan aturan Sturges. Nah, jadi banyaknya kelas itu sama dengan Sturges itu 1 plus 3,3 log N. Jadi N-nya ada 30, jadi banyaknya kelas adalah 1 plus 3,3 log 30. Maka dapatlah hasilnya 5,87. Ini kita bulatkan 5 atau 6 gitu. Nah, masalah dibulatkan pasti pembulatannya 6 ya, tapi tidak apa-apa, kita bisa nanti menggunakan 5 atau menggunakan 6. Jadi kemungkinan banyaknya kelas adalah 5 atau 6 kelas interval. Selanjutnya, kita menghitung panjang kelas atau jarak interval pada setiap kelas. Panjang kelas itu sama dengan range dibagi banyaknya kelas. Kemudian 35 kita bagi 6. Jadi di sini kita memilih 6. Kalau ada yang memilih 5 silahkan, boleh gitu.
Maka hasilnya 5,83 yang kita bulatkan menjadi 6. Jadi panjang kelas pada setiap kelas interval adalah, jadi tabel distribusi frekuensi yang akan kita buat itu untuk setiap kelas itu panjang kelasnya adalah 6. Nah, untuk membuat 6 kelas interval tersebut, maka untuk skor awal pada kelompok atau pada kelas yang pertama itu maksimal 52. Tuh, karena memang nilai yang terkecil atau yang terendah dari kelompok data tersebut adalah 52. Atau lebih kecil misalnya 51, 50, 49 dan seterusnya. Skor awal ini tidak boleh menggunakan atau tidak boleh skor 53 karena kalau 53, 54 dan seterusnya maka skor 52 tadi tidak teridentifikasi. Maka kemudian skor kelas-kelas intervalnya adalah yang pertama 50 sampai 55. Jadi 50 menjadi skor awal, kemudian dengan jarak 6, maka 50 sampai 55. Kelas yang kedua 56 sampai 61. Itu juga jaraknya 6. Kemudian kelas berikutnya 62 sampai 67 dan seterusnya, dan setiap kelas itu jaraknya harus sama dan dalam hal ini adalah jaraknya adalah 6. Nah, kelas yang terbentuk itu ada sebanyak 7 kelas. Jadi 50 sampai 551, 56 sampai 612, 62 sampai 673 sampai 86 sampai 91 itu adalah kelas ke-7. Jadi banyaknya kelas adalah 7. Padahal tadi kita menghitung banyak kelas adalah 6. Nah, ini menjadi tidak sama, itu tidak masalah. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan tadi adalah lebih membantu kita bagaimana kemudian memanage data sehingga kemudian dia bisa kita tampilkan atau kita sajikan dalam tabel distribusi frekuensi ini. Nah, kalau misalnya tadi kita hanya sampai 85 gitu kan, 80 sampai 85, maka 86 dan 87 tidak akan teridentifikasi, sehingga kita menambah satu kelas 86 sampai 91 dan itu juga dengan jarak yang sama. Jadi 86 sampai 91 itu jaraknya 6. Gitu. Nah, setelah ini baru kemudian kita menghitung frekuensi absolut pada setiap kelas. Nah, untuk kelas yang pertama itu 50 sampai 52 gitu. Nah, coba kita lihat 50 sampai 55 itu ada 2, 52 dan 55. Jadi frekuensi absolutnya ada 2. Berikutnya, kelas 56 sampai 61. Kita lihat, coba kita identifikasi 56 sampai 61 itu 1, 2, 3, 4. Berarti frekuensi absolutnya ada 4. Nah, berikutnya kelas 62 sampai 67. Gitu. Coba kita identifikasi 62 sampai 67. Hanya ada 1, yaitu 67. Jadi frekuensi absolutnya 1. Begitu terus seterusnya sampai pada kelas yang terakhir yaitu 86 sampai 91. Nah, frekuensi absolut ini bila ditotal dijumlah seluruhnya maka hasilnya akan menjadi 30 karena memang tadi ada 30 data. Jadi kalau datanya kurang dari 30 atau lebih daripada 30 maka berarti ada kekeliruan pada saat kita melakukan perhitungan. Berikutnya, frekuensi kumulatif. Jadi, frekuensi kumulatif itu menunjukkan banyaknya data yang lebih dari atau yang kurang dari. Misalnya kelompok kelas yang pertama. 50 sampai 55, frekuensi kumulatifnya menunjukkan
berapa banyak atau banyaknya data yang kurang dari 56. Nah, data yang kurang dari 56 itu sebanyak 2 data. Kemudian untuk kelas yang kedua, 56 sampai 61. Maka frekuensi kumulatifnya adalah banyaknya data yang kurang dari 62. Nah, yang kurang dari 62 itu adalah sebanyak 6 data. Kelas berikutnya, 62 sampai 67. Nah, banyaknya data yang kurang dari 68. Maka banyaknya data yang kurang dari 68, tadi ada 1 tambah 4, 5, kemudian tambah 2, 7. Jadi frekuensi kumulatifnya adalah 7. Begitu seterusnya sampai kelas yang terakhir. Kelas yang terakhir 86 sampai 91 berarti menunjukkan berapa banyak data yang kurang dari 92. Nah, banyaknya data yang kurang dari 92 harusnya 30 gitu. Kalau di sini lagi kurang atau lebih dari 30, maka kita perlu lihat kembali karena kita berarti ada kesalahan pada atau kekeliruan ketika menghitung banyaknya data. Selanjutnya, frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif itu menunjukkan proporsi kelas frekuensi absolut yang dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, misalnya kelas 50 sampai 55. Frekuensi absolutnya 2. Berarti frekuensi relatifnya itu proporsinya 2 dari 30. 2 per 30 dinyatakan dalam bentuk persen dikali 100%, sehingga hasilnya 6,67%. Jadi frekuensi relatif 50 sampai frekuensi relatif kelas 50 sampai 55 adalah 6,67%. Nah, misalnya untuk kelas yang kedua, 56 sampai 61. Frekuensi absolutnya itu adalah 4. Berarti 4 dari 30 dikali 100%, maka dapat hasilnya 13,33%. Nah, begitu seterusnya sampai pada kelas yang terakhir. Jumlah seluruh total seluruh frekuensi relatif itu adalah 100%. Gitu. Bisa jadi setelah kita total itu 100,01% atau mungkin 99,99%. Itu tidak masalah karena biasanya itu karena ada pembulatan angka di belakang koma. Nah, selanjutnya deskripsi data untuk diagram atau grafik. Nah, diagram atau grafik adalah penyajian data dalam bentuk gambar. Nah, ada beberapa jenis gambar atau diagram yang kita kenal, ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran atau diagram pie, diagram ogive, dan lain-lain gitu. Nah, dari bagaimana kemudian kita memilih diagram mana yang akan kita gunakan untuk menyajikan data itu tergantung dari kebutuhan penyaji data. Dan untuk data seperti ini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang ada absolut, kumulatif, dan relatif, biasanya untuk frekuensi absolut itu kita menyajikan datanya dalam bentuk grafik histogram. Untuk deskripsi frekuensi kumulatif, kita dapat menggunakan diagram ogive, dan untuk deskripsi frekuensi relatif, kita dapat menggunakan diagram lingkaran atau diagram pie. Ini adalah contoh diagram pie-nya gitu. Ini misalnya untuk yang kelas pertama itu 50 sampai 55 itu frekuensi relatifnya 6,67% atau di sini langsung ditulis 7%. Kemudian kelas yang kedua itu 56 sampai 61 itu adalah 13,33%.
33% atau 13%. Begitu seterusnya gitu. Nah, untuk deskripsi data frekuensi kumulatif itu kita biasa menggunakan diagram Ogive. Jadi mulai dari kelas yang pertama itu 50 sampai 55 itu ada 2, naik 4, naik 6, naik 7, naik 13, naik 19 sampai akhirnya naik sampai 30. Jadi karena kumulatif jadi dia naik terus gitu. Kemudian titik-titik ini kita hubungkan. Itu adalah diagram Ogive. Berikutnya untuk mendeskripsikan frekuensi absolut itu kita menggunakan diagram histogram. Nah, ini adalah diagram histogram. Diagram ini mirip diagram batang. Namun setiap barnya atau batangnya ini saling berhimpit karena memang data kita adalah data kontinum gitu. Jadi variabel kontinum yang kemudian skornya itu adalah skor interval atau dia bersambung. Jadi garis itu adalah kumpulan titik-titik skor gitu. Nah, walaupun setiap kelas ini terlihat 50 sampai 55, kemudian 56 sampai 61 itu seolah-olah terpisah di 55 dan 56, tapi sebenarnya mereka berhimpit pada batas atas kelas dan batas atas kelas sebelumnya dan batas atas kelas setelahnya. Jadi misalnya kelas yang pertama 50 sampai 55. Maka batas bawah kelas ini adalah batas bawah dari 50 sampai 55, batas bawahnya adalah 49,5. Dan batas atasnya adalah 55,5. Nah, kelas berikutnya 56 sampai 61, batas bawahnya itu adalah 55,5 dan batas atasnya adalah 61,5. Jadi kelas pertama dan kelas kedua itu berhimpit di titik 55,5. Kelas berikutnya itu 62 sampai 67. Nah, batas bawah dari 62 itu adalah 61,5 dan batas atas kelasnya adalah 67,5. Jadi untuk titik berikutnya, bar berikutnya atau batang berikutnya berhimpit di 61,5. Begitu seterusnya sampai kelas yang terakhir 86 sampai 91 berarti batas bawah kelasnya 85,5 dan batas atas kelasnya adalah 91,5. Interval pada setiap interval pada setiap diagram ini memiliki jarak yang sama. Berarti lebar dari tiap batangnya pun harus sama. Jadi 49,5 lebarnya sampai ke 55,5 itu sama dengan 55,5 sampai ke 61,5 sampai 67,5 dan seterusnya. Jadi memiliki lebar batang yang sama. Nah, dengan demikian ada jarak dari 0 sampai 49,5 karena kelas yang pertama kan batas bawahnya 49,5 berarti ada jarak dari 0 sampai 49,5. Jadi kita tidak bisa menggambar histogram itu untuk tabel yang ini mulai dari angka 0. Nah, 0 sampai 49,5 itu ada space atau tempat yang kosong sehingga kemudian tempat garis dari 0 sampai 49,5 itu kita potong dan kemudian kita beri tanda potong seperti ini. Gitu. Tanda potongnya begini. Jadi dua garis sejajar gitu. Nah, ini artinya 0 sampai 49,5 kita potong jadi 0 sampai 49,5 itu bukan jarak yang sebenarnya gitu. Nah, selanjutnya tinggi tiap kelas, tinggi tiap batang itu menunjukkan frekuensi. Jadi, misalnya yang 49,5 sampai 55,5 atau pada skor interval 50 sampai 55 itu tingginya 2 karena frekuensi absolutnya 2. Kemudian naik 4 pada kelas berikutnya, turun
1 pada kelas yang ketiga, kemudian kelas yang berikutnya 6873 dan 7479 itu sama-sama frekuensi absolutnya 6. Jadi di sini gambar terlihat sama dan seterusnya. Dan karena titik-titik ini menunjukkan garis ini menunjukkan kumpulan titik-titik skor, maka ketika menggambar histogram pun kita tidak bisa menambahkan garis baru karena kita tidak punya skor yang baru. Misalnya mau dibuat dalam bentuk diagram 3 dimensi misalnya, itu tidak memungkinkan gitu. Karena kalau ada satu lagi ya, selain lebar dan tinggi kan ada satu lagi itu punya makna apa gitu. Jadi kalau mau variasi pada gambar histogram itu biasanya variasinya lebih ke warna gitu. Jadi antara kelas yang satu dengan kelas yang lain itu perbedaannya adalah warna gitu. Nah, jadi inilah diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan frekuensi absolut pada sebuah deskripsi data tabel distribusi frekuensi. Ya, sebenarnya sih kita juga bisa menggunakan data gambar diagram yang lain sesuai dengan kebutuhan penyaji data, tapi secara umum ini yang bisa kita sajikan. Jadi untuk diagram kita mengenal, untuk materi ini ada diagram diagram lingkaran atau diagram pie. Itu untuk mendeskripsikan untuk mendeskripsikan frekuensi relatif. Ada diagram ogive untuk mendeskripsikan frekuensi kumulatif, dan ada diagram histogram untuk mendeskripsikan frekuensi absolut. Jadi untuk penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ini sampai pada penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Oke, demikian materi untuk penyajian data. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.